Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang rahmat dan nikmatnya selalu menyertai hidup kita dan kita gunakan, kita manfaatkan bagi sebesar-besar keperluan hidup kita sehari-hari. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, nikmat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan tidur itu sendiri nikmat yang besar, karena banyak orang yang tidak bisa tidur. Dan untuk tidur mereka harus dibantu dengan meminum obat tidur. Dan ketika obat tidur pun tidak bisa membuatnya tidur, akhirnya mereka mengambil jalan bunuh diri untuk tidur selamanya. Jadi, sobat-sobat semua, nikmat Allah sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Salawat dan salam, marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada penerus perjuangan beliau. Karena jasa-jasa Nabi, keluarganya, dan para sahabat, kita mendapat hidayah petunjuk Islam. Karena sampai detik ini masih ada orang yang mau berjuang untuk menegakkan agama ini, maka Allah masih memutar bumi pada porosnya dan menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Seandainya tidak ada lagi orang-orang yang mau mempedulikan agama ini, abai dengan agama ini, maka bumi ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, beberapa waktu yang lewat, kita bersama-sama dari satu tempat ke tempat lain, kita berada di luar. Kali ini kita bertemu di dalam rumah, di ruangan, yang tepatnya adalah di ruang tamu saya. Dari sinilah saya memulai channel ini. Dan mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dengan dukungan dari sobat-sobat. Dan makanya saya selalu tak henti-henti meminta kepada sobat-sobat setiap pertemuan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah melakukan subscribe-nya di channel saya. Dan bagi yang belum, saya meminta keikhlasannya untuk melakukan subscribe tersebut. Karena subscribe itu sangat mendukung bagi perkembangan channel saya. Di samping itu, sobat-sobat, dengan satu kali subscribe, karena setiap orang hanya bisa satu kali saja melakukan subscribe, berarti sobat-sobat sudah sama-sama berdakwah dengan saya, yang insya Allah menjadi amal jariah, yang insya Allah pahalanya terus akan mengalir meskipun kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi yang belum, silahkan untuk melakukan subscribe-nya, kemudian dibunyikan loncengnya, agar sobat-sobat selalu mendapat video-video terbaru dari saya, dan kita terus memiliki hubungan yang baik meskipun barangkali kita belum pernah bertemu secara langsung. Nah, sobat-sobat, adapun yang ingin saya sampaikan adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia. Menyuruh, mengajak kepada kebaikan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dari kejahatan, dari kemaksiatan. Dan beriman kepada Allah. Sobat-sobat semua, kita yang beragama Islam, kita yang Muslim, sudah dikatakan oleh Allah, sudah dilekatkan pada diri umat Islam, bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia, untuk seluruh umat. Akan tetapi, kebaikan itu, bahwa kita umat terbaik itu akan gugur ketika kita tidak melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan tanhau 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Jadi syarat kita menjadi umat terbaik adalah beriman kepada Allah, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Jika di antara tiga itu tidak ada, salah satunya tidak ada, maka kita menjadi bukan umat terbaik lagi. Secara individu kita juga bukan Muslim yang baik. Nah sobat-sobat, kalau amar ma'ruf banyak orang melakukannya. Orang tidak segan-segan melakukan amar ma'ruf, karena mengajak orang pada kebaikan tidak mungkin ditentang. Tidak mungkin orang akan membenci kita, atau orang tidak senang kemudian kita ajak untuk melakukan kebaikan. Misalnya kita ajak sholat, kemudian dia memukul kita, dia marah dengan kita. Itu tidak mungkin. Maka amar ma'ruf banyak orang melakukannya. Bisa dikatakan amar ma'ruf itu tanpa risiko. Akan tetapi, sobat-sobat, nahi mungkar, mencegah kemungkaran, ini yang jarang dilakukan. Karena mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, mencegah orang berbuat tidak baik, ini sangat berisiko. Dari resiko yang paling kecil sampai yang paling besar, mungkin nyawa kita akan melayang karena kita melakukan nahi mungkar. Maka orang banyak yang enggan melakukan. Ketika mereka melihat kemaksiatan di depan mata, mereka diam saja. Mereka biarkan. Mereka anggap itu urusan mereka, bukan urusan saya. Apakah benar seperti itu, sobat-sobat? Kalau orang melakukan kemaksiatan, kita melihatnya dengan terang-terangan. Dia melakukan dengan terang-terangan. Itu pengaruhnya hanya kepada yang melakukan, tidak kepada kita. Ternyata tidak, sobat-sobat. Karena kalau dalam satu negeri, satu daerah, satu tempat, orang tidak melakukan nahi mungkar, ketika melihat kemungkaran dia diam saja, maka akan turun akibat-akibat yang sangat merugikan. Bukan hanya kepada orang yang melakukan, tetapi juga kepada orang yang tidak melakukan di sekitar situ.
Maka Allah menurunkan beberapa hal bagi orang, bagi masyarakat, bagi penduduk yang membiarkan kemaksiatan. Artinya, dia tidak melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Yang pertama, hilang rasa aman. Karena orang berbuat semaunya. Nak mencuri, nak merampok, mungkin membunuh. Bagaimana dengan kondisi seperti itu? Maka ketika nahi mungkar tidak dijalankan, yang diturunkan Allah rasa tidak aman. Kemudian keburukan menyebar di mana-mana, meluas. Karena keburukan, kemungkaran yang didiamkan akan menyebar dan mengajak orang-orang yang lain untuk melakukan itu. Karena tidak ada pencegahan. Berikutnya, nahi mungkar yang tidak dijalankan, kemaksiatan yang didiamkan, kejahatan yang didiamkan, keburukan yang didiamkan, tidak ada yang mencegahnya. Padahal mungkin orang mampu mencegahnya. Karena dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, kalau kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu. Artinya, kalau kita berkuasa dengan kekuasaan, kalau tidak mampu, ubahlah dengan lisanmu, dengan memperingati, menegurnya. Dan kalau juga tidak bisa, dengan hatimu membenci perbuatan maksiat tersebut. Dan itu adalah serendah-rendah iman. Jadi kalau kita diam saja, iman kita dalam posisi yang paling rendah. Kemudian Allah akan menurunkan paceklik, kemarau panjang, dan tidak adanya keberkahan pada rezeki yang didapat. Jadi, jika ada paceklik, panen gagal, itu ada hubungannya dengan perbuatan maksiat dan tidak ada orang yang mau mencegahnya. Begitu juga dengan kemarau panjang. Itu karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dan tidak ada yang mencegah dan memperingatkan. Seandainya tidak ada hewan dan tumbuh-tumbuhan, mungkin Allah tidak akan menurunkan hujan karena kemaksiatan yang didiamkan. Dan akibat berikutnya akan tidak dikabulkannya doa. Jadi, kalau dalam satu masyarakat atau seseorang, individu, ketika melihat kemungkaran diam saja, maka ketika dia berdoa, Allah tidak akan mengabulkan doanya. Mungkin doa kita yang tidak dikabulkan termasuk ke dalam perilaku kita yang mendiamkan perbuatan maksiat. Kemudian akan turun musibah karena kemaksiatan, perbuatan mungkar yang dilakukan terang-terangan dan didiamkan. Pengaruhnya juga kepada orang yang tidak melakukan, kepada orang yang mungkin tidak berdosa, tidak melakukan kemaksiatan, tetapi mendiamkan, akan kena. Pernah malaikat azab diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimpakan azab di satu negeri. Tetapi kemudian malaikat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ya Rob, apakah negeri itu yang engkau memerintahkan saya untuk menghancurkannya? Benar, ada apa, wahai malaikatku?"
Bukankah di negeri itu ada si A, ada si Fulan yang sangat alim, tahajudnya tidak tinggal, puasa sunnahnya tidak tinggal, membaca Al-Quran, bersedekah, kebaikan-kebaikan ada pada dirinya. Allah menjawab, justru orang itu yang harus pertama kali ditimpakan azab, karena dia diam saja ketika ada kemungkaran di sekitarnya. Dia hanya saleh untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan lingkungannya, mau rusak, mau baik. Dia tidak melakukan hablum minan nas. Maka dia yang awal harus dikenakan azab. Jadi sobat-sobat, tidak cukup kita menjadi orang baik, tetapi kita juga harus membaikkan juga orang lain. Dalam arti kata, kita harus berdakwah, mengajar, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi musibah yang terjadi, bencana yang terjadi akibat orang muslim meninggalkan nahi mungkar. Dan kemudian karena nahi mungkar yang dibiarkan, karena kemungkaran yang dibiarkan, maka akhirnya orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang kafir akan berkuasa. Apakah sekarang sudah terjadi di negeri kita? Dan kemudian hilangnya ilmu, maka kebodohan akan merata di mana-mana. Nah, sobat-sobat, itulah akibat kita meninggalkan nahi mungkar, meninggalkan, membiarkan kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi secara terang-terangan. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kita termasuk orang-orang yang tidak hanya menjalankan amar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, akan tetapi juga melakukan anil nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.